Antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng ki alas, babi ki dirawat. Mulane babi sing dirawat ki beli oleh dipangan. Celeng sing liar ditangkap pada baik karo wedhus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya, tapi celeng itu babi masuknya gitu. Ya, kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan bagaimana pendapat Bapak Panji Gumilang mengenai daging babi. Nah, ternyata tidak seperti yang pada umumnya kita dengarkan dari pengajaran ataupun ceramah daripada ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid. Tapi kali ini saya mendengar bahwa apa yang dikatakan Bapak Panji Gumilang adalah satu terobosan baru sebagai seorang ulama ataupun pemimpin rohani. Nah, kita tahu bahwa Bapak Panji Gumilang ini adalah pemimpin atau pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu. Nah, seperti apa ceramah lengkapnya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Dari binatang. Binatangnya kaki 4. Namanya celeng. Jadi celeng sudah mulai masuk wilayah pertanian kita yang di lingkaran kampus. Ini menandakan bahwa lingkaran kampus ini tanahnya banyak mengandung cacing. Itu artinya subur, banyak mengandung rayap. Jadi celeng itu hanya suka kepada cacing dan rayap. Tapi kalau tidak dapat cacing dan rayap, ada padi, makan padi. Tidak menemukan cacing dan rayap, ada jagung, nyaplok jagung. Andainya celeng ini tidak seperti itu, maka kita biarkan saja. Karena celeng adalah kawan manusia. Makanya celeng tidak boleh dimakan. Mengapa? Ada unsur-unsur yang mirip manusia. Entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Jangan kecerdasannya ya, bandelannya saja gitu. Nanti kalau mirip manusia kecerdasannya terlalu tinggi barangkali ya. Nah, kan walakot karomna bani Adam toh, bukan walakot karomna bani khinzir. Nah, tidak boleh dimakannya itu ada unsur, entah darah, entah usus, entah apa itu yang dekat kepada manusia. Maka tidak boleh dimakan. Nah, oleh sebab itu, karena sudah berombong-rombongan, zumaro, datangnya itu zumaro, rombongan. Nggih tamboten Pak Talim, rombongan. Kali anak-anake, mboke anake, bapake, dulure, kon-konon. Nggih. Jadi banyak pasukannya. Oleh sebab itu, mulai bulan ini boleh Pak Tolib mengerahkan kaleb anjing untuk mengusir. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa ya pentung. Boleh, dipentung boleh. Kalau bisa tangkap hidup-hidup yang besar, bawa ke kampus, dipelihara. Ya, kita buatkan kandang yang bagus, kita kasih makan, supaya anak-anak kita tahu ini celeng. Nah, biasanya
Kawan-kawan Pak Tolib ini biasanya ini. Antara celeng dan babi ke beda sejen. Celeng ki alas, babi ke dirawat. Mulane babi sing dirawat ke beliau oleh dipangan. Celeng sing liar ditangkap pada baik karo wedhus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya, tapi celeng itu babi masuknya gitu. Ya, kita telah mendengarkan penjelasan atau ceramah daripada Bapak Panji Gumilang tentang makanan yang selama ini diharamkan. Tetapi setelah kita mendengarkan ungkapannya saudara, dan ternyata binatang babi itu adalah salah satu binatang yang dekat dengan manusia, dapat dipelihara dan juga bisa dikonsumsi. Nah, dulu memang ada hukum yang mengatakan bahwa memakan binatang yang berkuku belah itu adalah haram. Tetapi setelah Yesus menjelaskan di Perjanjian Baru bahwa semua binatang ataupun hewan itu sebenarnya bisa dimakan dan tidak ada yang mengharamkan. Kecuali apa yang keluar dari mulut manusia, itulah yang membuat manusia itu haram. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat binatang atau daging babi itu haram? Ya, haram itu tidak jauh beda dengan najis, diharamkan, dinajiskan. Nah, kenapa daging babi itu najis atau haram? Tentu alasannya adalah karena binatang babi ini hidup di tempat yang kotor, ya, di lumpur, di kubangan, atau makanannya pun adalah makanan yang busuk, seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak Panji Gumilang, cacing, keong-keong, dan juga banyak lagi binatang-binatang ataupun serangga-serangga seperti tadi dikatakan rayap. Nah, sebenarnya kalau memang najis karena alasan kebersihan, ya bisa saja dirubah konsepnya menjadi babi ini dipelihara dengan cara yang modern atau lebih bersih. Makanannya pun tidak sembarangan tetapi sudah diatur oleh peternaknya. Kemudian cara pengolahannya pun tidak seperti dulu barbar, ya, tidak tahu kebersihan, asal potong saja kemudian dipanggang, dan dulu tidak pernah mengenal yang namanya digoreng atau direbus matang karena masa-masa sulit waktu itu, dan akhirnya banyak orang memakannya akhirnya menjadi sakit karena mungkin juga ada banyak cacing di dagingnya. Tetapi kalau daging babi ini diolah dengan benar dan higienis, tentunya cara memasaknya juga harus pintar dan mengolahnya tidak asal-asalan, maka dipastikan daging babi itu tidak akan mendatangkan penyakit seperti ketakutan di zaman dulu sehingga daging babi itu dianggap najis atau haram. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Panji Gumilang ini, ya, terlebih tadi katanya celeng atau babi hutan, ya, babi yang hidup liar di hutan dan ya hidupnya sembarangan. Nah, justru sedikit agak lucu buat saya bahwa Bapak Panji Gumilang ini mengatakan bahwa celeng itu sama seperti wedus gitu ya. Artinya daging yang dapat dikonsumsi. Memang tidak bisa disangkal bahwa daging babi itu adalah daging yang paling enak di seluruh dunia. Apapun kata orang tentang daging sapi, mau daging sapi impor atau apapun itu. Tapi kalau sudah disandingkan dengan daging babi, saya pastikan orang akan memilih daging babi daripada daging sapi. Karena memang daging babi itu aroma lemaknya itu sangat membuat kita eh, merasa kelaparan dan juga merasa ingin tambah lagi. Nah, baiklah saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.